Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan ke-11 ya, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Nahdlatul Ulama pada perkuliahan statistika dan probabilitas. Nah, pada pertemuan ke-11 ini ya, kita akan membahas tentang penyimpangan data atau bahasa populernya adalah standar deviasi. Eh, sebelum sebelum kita masuk ke standar deviasi ya, ada beberapa ukuran penyimpangan data ya. Ukuran penyimpangan data itu diantaranya ada range atau kisaran ya, kemudian ada variance atau ragam, dan yang ketiga ada standar deviasi atau simpangan baku. Nah, dari ketiga ini nanti kita akan bahas satu persatu nih, biar kita bisa memahami secara utuh. Baik, yang pertama adalah kisaran. Kisaran itu adalah range ya, data ya, yang bisa didefinisikan sebagai interval yang memuat semua data. Ya. Range baik untuk data yang tidak dikelompokkan atau data yang dikelompokkan itu sangat mudah untuk dihitung, yaitu dengan menghitung selisih antara nilai pengamatan tertinggi dengan nilai pengamatan terendah. Itu menurut Walpole 1995. Kisaran atau range ini gampang sekali ya. Kita tinggal mencari nilai tertinggi dari suatu kumpulan data, kemudian nilai terendahnya dari suatu kumpulan data, lalu dikurangi. Nah, selisih di antaranya itu, di antara keduanya itu yang dinamakan dengan range. Ya, ini sangat cenderung mudah ya kalau kita bisa melihat keseluruhan data secara utuh. Nah, yang jadi masalah adalah ketika data itu banyak sekali, ya ratusan atau bahkan ribuan data. Nah, untuk mencari data tertinggi dan data terendah itu tidak bisa dilakukan dengan bisa saja dilakukan dengan manual, akan tetapi akan banyak menyita waktu. Nah, biasanya itu digunakan fungsi dari Excel ya, diurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah, kemudian dikurangi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, itu akan ditemukan range atau kisaran. Kemudian ragam atau variance atau ya variasi atau ragam. Nah, dalam teori probabilitas dan statistika, varian ya yang merupakan bahasa Inggris ya dari variance atau ragam suatu peubah acak merupakan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar ya. Ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan itu tersebar. Variance 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Ya. Berarti dalam banyak data itu, misalkan ada 10 data, 10 datanya itu nilainya semua nilainya 5 misalkan. Ada 10 data dengan nilai 5, berarti dia variannya 0. Tidak ada variasi ya. Datanya sama semua. Nah, varian selalu bernilai non negatif ya. Varian yang rendah mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata ya. Ketika variasinya itu rendah, maka persebaran data itu mendekati rata-ratanya. Ya, nilai ekspektasi atau biasa disebut dengan nilai ekspektasi. Dan antara satu sama dan sementara varian yang tinggi mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar ya di sekitar rata dan dari satu sama lain. Begini maksudnya. Kalau sebaran data itu
mutu atau varian data nilainya itu rendah, ya maka data itu sebarannya itu sedikit. Jadi ada rata-rata ketika nilai variasinya itu rendah, maka di data-data itu akan mendekati ke rata-rata nilai keseluruhan data gitu. Nah, kalau dia variasinya itu tinggi, maka dia akan melebar persebarannya dari rata dan bahkan dari setiap data yang ada di suatu kumpulan data. Jadi antara data satu dengan data yang lain itu berjauhan, ya, yang dinamakan dengan sebaran data. Ya, mudah. Saya kira bisa dipahami ya ini. Nah, cara mencari ragam seperti apa? Ya, ini rumusnya persamanya seperti ini. Ya, ini ragam secara global ya ini ya. Disimbolkan dengan apa ini? Gamma kuadrat ya. Di mana EX kuadrat min EX kuadrat ya sama dengan seper N ya. N itu banyaknya data. Sigma N I sama dengan 1 ya. Kemudian I kuadrat. I itu adalah besaran nilai data. Dikurangi seper N, sigma N I sama dengan 1 I kuadrat ya. Sehingga misalkan dari sini ya, dari sini. Ini sebuah contoh, sebuah dadu 6 muka dapat dijadikan model untuk menyatakan variabel random ya, discrete, di mana angka yang keluar dari 1 sampai 6. Asumsi bahwa ke-6 muka dadu memiliki kemungkinan yang sama untuk keluar ya, 1/6. Jadi asumsinya bahwa setiap sisi itu mempunyai peluang yang sama untuk keluar. Angka yang diharapkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Per 6 sama dengan 3,5. Berarti rata-ratanya adalah 3,5. Maka variasinya dapat dihitung. Ada dua cara ya. Cara yang pertama seperti ini ya. Jadi kita urut begitu, di mana sigma 6 jumlah datanya, I sama dengan 1, seper 6, seper jumlah data ya, dikali I dikurangi rata-rata dikuadratkan. Ya. Ini sama saja, kemudian sama dengan seper 6 ya, minus 2,5 dikuadratkan. Minus 2,5 ini dari 1 dikurangi 3,5 dikuadratkan. Kemudian minus 1,5 dikuadratkan, minus 0,5 dikuadratkan, 0,5 dikuadratkan, 1,5 kuadrat, 2,5 kuadrat ya. Kemudian semuanya dijumlahkan lalu dikalikan seper 6, diperoleh 2,92 ya. Nah, cara yang lain langsung saja dimasukkan di sini. N kuadrat dikurangi 1. N kuadratnya berapa? N kuadratnya itu adalah jumlah datanya, yaitu 6 dikuadratkan dikurangi 1 dibagi 12. Nanti nilainya akan sama 2,92 gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan ragam atau varians. Nah, karena dia nilainya simbolnya adalah kuadrat, biasanya dia tidak mempunyai arti dalam suatu satuan. Kalau seperti ini dia buah ya satuannya, jadi tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau dia satuannya dalam satuan senti masih mungkin, satuan ukuran masih mungkin. Tapi kalau dia sudah ke satuannya itu mata uang, misalkan rupiah atau dolar, saya kira tidak ada mata uang yang misalkan rupiah kuadrat gitu, tidak mungkin, atau dolar kuadrat gitu, tidak mungkin ya.
sehingga kurang relevan untuk dijadikan data acuan. Nah, kemudian ada dikembangkan lagi yang namanya standar deviasi. Nah, standar deviasi itu apa? Standar deviasi itu adalah simpangan baku ya, yang merupakan ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Nah, ini agak memusingkan ya ini. Intinya adalah bagaimana data itu tersebar berdasarkan rata-ratanya. Itu saja. Itu adalah standar deviasi. Jika dia menjauhi rata-ratanya, ya, berarti dia nilainya besar. Maka semakin jauh dia dari rata-rata, maka data itu kurang valid. Ya, kalau untuk data penelitian. Karena persebarannya dia lebar. Kalau dia semakin dekat dengan rata-rata untuk suatu data penelitian, maka akan semakin bagus. Ya. Nah, simpangan baku atau standar deviasi juga didefinisikan sebagai akar kuadrat varian. Nah, varian itu diakar kuadratkan kemudian menjadi standar deviasi. Ya. Dan dia merupakan bilangan tak negatif, positif terus ya dia. Dan memiliki satuan yang sama dengan data. Misalkan jika dia diukur dalam satuan meter, maka simpangan baku juga diukur dalam meter pula. Nah, kemudian persamaannya seperti apa? Persamaannya standar deviasi adalah sebagai berikut ya. Di mana standar deviasi ya, standar deviasi itu sama dengan ini untuk standar deviasi yang populasi ya, yang populasi dulu ya. Dilambangkan gamma seperti ini atau sigma ya. Sama dengan akar dari seper n sigma n per sigma n i sama dengan 1 dikali dengan xi min x bar ya, dikuadratkan. Nah, xi ini adalah nilai data, x bar ini adalah rata-ratanya ya. Kemudian untuk standar deviasi yang sampel agak berbeda. Sebenarnya hampir sama, cuman yang membedakan adalah seper n ini diganti dengan seper n min 1 ini untuk yang sampel. Kemudian bedanya di mana? Ya, ini hubungan antara standar deviasi populasi dan standar deviasi sampel. Lihat di sini. Standar deviasi itu berkaitan erat dengan rata-rata ya, atau min rata-rata. Nah, ini kalau yang sampel ya, itu minnya rata-ratanya adalah X bar ya. Ya, untuk yang sampel standar deviasinya dilambangkan dengan S. Gitu ya. Kemudian untuk populasi ya, populasi itu rata-ratanya atau minnya bentuk new seperti ini ya. Kemudian dalam bentuk apa? Dalam bentuk populasinya ya, dalam bentuk populasinya standar deviasinya adalah gamma seperti ini ya. Nah, ini nanti akan berbeda kalau nanti akan berbeda ketika kita menemukan parameter semacam ini. Ya, parameter. Nah, yang di tengah ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata new ini berarti dia nilai rata-rata untuk populasi, sehingga ketika kita mencari standar deviasi, yang dicari standar deviasi populasi menggunakan persamaan yang ini. Itu ya. Nah, begitu juga nanti kalau ini misalkan X bar yang di tengah ini berarti dia adalah rata-rata untuk sampel. Sehingga untuk mencari standar deviasinya kita gunakan standar deviasi untuk sampel juga. Kita gunakan persamaan yang ini. Ya, berbeda ya. Nah, lalu aturannya bagaimana? Aturannya itu seperti ini kan, misalkan. Ini yang di tengah adalah rata-rata, kemudian
nanti setelah dicari standar deviasinya nilainya berapa. Nah, standar deviasi itu adalah jarak dari rata-rata ke nilai berikutnya. Ya, misalkan 0,5 begitu ya. 0,5 berarti di sini ada 0,5, di sini 1, 1,5 gitu. Di sini 0,5, di sini 1, 1,5 dan seterusnya seperti itu. Nah, aturannya adalah ketika dia berada di luasan ini ya, berarti sebarannya luasan pertama ini berarti sebarannya 68%. Begitu ya. Kalau dia di sebaran berikutnya ya di sini dan di sini maka 95%. Kemudian untuk sebaran berikutnya di sini dan di sini adalah 99,7% dan seterusnya. Nah, persebaran ini bisa di kombinasikan ya, bisa dikombinasikan. Misalkan kalian untuk mencari persebaran ini ya dan persebaran yang sini misalkan. Ya, ini bisa dikombinasikan. Misalkan untuk mencari ini sama ini ya, maka kita cari dulu nilai dari bentar, nilai dari sini dulu. Nah, nilai dari sini 68% ditambah dengan yang ini ada, ketika di sini bertemu dengan yang ini 99,7%, tinggal dibagi dua saja, kemudian dijumlahkan dengan 68%. Ya. Nah, saya kira cukup bisa dipahami ya. Nanti agar lebih jelasnya lagi kita bahas di live meeting ya, dengan beberapa contoh soal dan mahasiswa dapat bertanya secara langsung. Saya kira cukup sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.